Sebagai pemilik bisnis atau suatu perusahaan, hutang adalah hal yang tidak terelakkan. Ada dua jenis hutang, yang pertama hutang lancar, yang kedua hutang tidak lancar. Secara umum, pengertian hutang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayar dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan pengertian utang dalam akuntansi adalah pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktivitas secara bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Perlu diketahui, utang liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu utang lancar atau current liability dan utang tidak lancar atau non-current liability. Adapun utang yang seringkali dimiliki oleh perusahaan adalah utang lancar. Nah, berikut adalah definisinya. Yang pertama yaitu definisi tentang utang lancar. Nah, utang lancar atau current liability adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas jatuh tempo pembayaran kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, atau juga dalam siklus operasi normal. Siklus operasi juga disebut sebagai siklus konversi kas, yang artinya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membeli sebuah inventories dan mengubahnya menjadi kas dari penjualan. Utang lancar atau current liability biasanya diselesaikan dengan menggunakan aset lancar. Adapun yang termasuk ke dalam aset lancar adalah kas ataupun piutang. Selain itu, aset rasio lancar juga merupakan faktor yang penting dalam menemukan suatu kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat sudah dalam jatuh tempo. Utang tidak lancar atau non-current liability adalah utang ataupun kewajiban yang waktu pelunasannya diberikan tenggat waktu yang cukup lama, dan dalam melakukan peminjaman diperlukan bermacam-macam syarat yang harus diberikan terlebih dahulu sebagai jaminan. Secara lebih terperinci bahwa utang tidak lancar atau non-current liability adalah suatu kewajiban atau beban di masa depan yang harus dibayarkan sebagai akibat dari penundaan pembayarannya yang seharusnya dilakukan dalam 1 tahun lebih maupun siklus operasional perusahaan. Lalu di sini juga terdapat jenis-jenis utang lancar. Setelah memahami definisinya, selanjutnya akan diulas jenis-jenis dari utang lancar. Perlu diketahui, utang lancar dikelompokkan pada 2 kelompok, yaitu hutang dapat ditentukan jumlahnya dan hutang yang dapat ditaksir jumlahnya. Nah, penjelasan yang pertama yaitu utang lancar yang bisa ditentukan jumlahnya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu utang dagang. Pada umumnya utang jenis ini muncul karena transaksi jual beli barang dagang yang dilakukan secara kredit atau pembayaran tempo. Jangka waktu pembayaran utang dagang ini sesuai kesepakatan, tetapi biasanya hanya sekitar 1-2 bulan saja. Lalu yang kedua, utang dividen. Utang jenis ini muncul karena perusahaan harus memberikan dividen kepada pemegang saham yang diumumkan sebagai pembagian laba perusahaan. Dana untuk membayar utang dividen ini biasanya sudah diklarifikasikan karena pembagiannya laba perusahaan. Lalu, poin yang ketiga yaitu biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang timbul namun belum dibayar, sehingga biaya tersebut akan dibayar dalam jangka waktu tertentu.
Ada banyak hal yang menyebabkan munculnya biaya yang masih harus dibayar ini. Antara lain debit collector perusahaan, rekaman yang belum menagih, kendala teknik sistem pembayaran, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu wesel bayar. Wesel bayar sama dengan utang dagang. Penyebabnya juga sama, pembelian barang secara kredit. Tapi ada bedanya. Wesel bayar membutuhkan surat perjanjian tertulis resmi, ada tanda tangan kreditur dan debiturnya. Beda dengan utang dagang yang buktinya hanya mata penjualan saja. Wesel bayar lebih formal, lebih resmi, ada hitam di atas putihnya. Lalu yang kelima ada uang muka, disebut juga down payment. Ketika perusahaan mendapatkan pesanan dari pelanggan dan pelanggan memberikan uang muka sebagai tanda jadi atau bahkan membayar penuh di awal, maka perusahaan memiliki utang lancar yang harus dibayarkan kepada pelanggan. Tidak berupa uang, tapi berupa barang atau jasa yang dipesan. Utang ini akan berakhir jika perusahaan telah menunaikan kewajibannya memberikan pesanannya kepada pelanggan. Lalu yang keenam, utang gaji atau upah. Gaji atau upah yang masih harus dibayar dalam jangka pendek, biasanya gaji atau upah pegawai. Sudah ditentukan tanggal pembayarannya. Namun, ketika ada kondisi tertentu yang menyebabkan gaji belum dapat dibayarkan, maka munculnya utang, gaji atau upah yang harus segera dilunasi. Lalu, yang ketujuh, yaitu utang bonus pegawai. Bonus pegawai yang belum dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya utang ini muncul setelah diumumkan pemberian bonus, namun bonus tersebut belum dibayarkan. Lalu poin B itu utang lancar yang bisa ditaksir jumlahnya. Nah, yang pertama itu ada utang pajak penghasilan. Utang ini hadir dalam bentuk pajak atas pendapatan kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Utang ini bisa ditaksir jumlahnya, hitung berdasarkan laba yang dihasilkan periode sebelumnya, dihitung sesuai dengan aturan pajak, dikalikan tarif pajaknya. Utang ini tidak boleh menjadi utang jangka panjang, harus utang lancar. Pembayarannya tidak boleh telat. Jika telat, denda melayang. Jika dibayar, hukuman menanti. Jika tidak dibayar, hukuman menanti. Lalu yang kedua ada utang hadiah. Utang yang muncul ketika perusahaan menyebarkan kupon hadiah kepada konsumen. Perusahaan memiliki kewajiban bayar hadiah saat konsumen menukar kuponnya kepada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, utang garansi. Garansi biasanya melekat pada suatu produk. Perusahaan bisa memberikan garansi untuk kenyamanan pelanggannya dari ancaman rusaknya kualitas produk yang dibelinya. Utang garansi tidak akan jatuh tempo sampai ada pelanggan yang mengklaim kerusakan barang. Nah, itulah definisi dari utang lancar dan jenis-jenisnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nah, selanjutnya di sini terdapat soal latihan, ya, bisa kita lihat. Di sini ada soal latihan. Saya akan membacakan soal latihan ini, lalu kita akan melanjutkan dengan jawaban yang nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Permai memberikan pinjaman kepada PT Sakti dan memberikan wesel senilai 100 juta. Jangka waktu 5 tahun dengan
tingkat bunga yaitu 8% per tahun dan tingkat bunga pasar yaitu 10%. Nah, di sini diminta yang bagian A, hitunglah nilai buku ESOL. Lalu yang B, buatlah tabel amortisasi. Yang C, buatlah jurnal. Jurnal di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jurnal pada tanggal 1 Januari 2019. Yang kedua, jurnal untuk mencatat penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019. Dan yang terakhir, jurnal untuk mencatat penerimaan bunga pada tanggal 1 Januari 2019. 2020. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi saya bacakan. Sudah bisa terlihat jelas ya. Nah, di sini saya hanya menjelaskan penyelesaiannya. Di sini bagiannya tadi kita disuruh mencari nilai buku ESOL. Nah, di sini terdapat rumusnya. Ini sudah tertetapkan rumus. Jadi tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah tertera di dalam soal tadi. Nah, di sini ada PV pokok sama dengan kurung muka 1 per kurung muka 1 plus 10% kurung tutup pangkat 5. Pangkat 5 ini dari tahun yang akan datang, yaitu 5 tahun ke depan yang telah tertulis di soal tadi. Lalu dikurung tutup lagi, nah dikali 100 juta. Nah, sama dengan 62.092 132. Lalu di sini PV bunganya sama dengan masih sedikit sama rumusnya, sama dengan kurung muka 1 per kurung muka 1 dikali 100% kurung tutup 5 pangkat 5 kurung tutup per 10% dikali 80% dikali 100 juta. Nah, hasilnya itu 30.326.294. Di sini total levelnya yaitu 92.418.426. Nah, lalu yang bagian B, tadi dalam soal kita disuruh untuk membuat tabel amortisasi. Nah, di sini bisa dilihat tabel amortisasi sudah terisi dengan semua angka-angka. Nah, dari mana sih angka-angka ini berasal? Nah, di sini sudah terdapat keterangannya. Yang dimana kas di sini kas diterima, dihitung atau diperoleh dari lembar sahamnya. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu 100 juta dikali bunga per tahun yaitu 8%. Nah, maka hasilnya itu adalah 8 juta yang sudah tertera di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nah, semua rata hasilnya yaitu 8 juta. Lalu pendapatan bunga itu diperoleh dari mana sih? Nah, kalau pendapatan bunga itu diperoleh dari nilai total sebelumnya dikali tingkat bunga pasar yaitu 10%. Nah, tingkat nilai buku sebelumnya yaitu 42.418.426 lalu dikali dengan 10%, maka menghasilkan nilai 9.241.842. Begitupun seterusnya menggunakan rumus yang sama. Terus amortisasi itu dari mana angka-angkanya? Nah, kalau amortisasi itu diperoleh dari pendapatan bunga dikurang kas diterima. Nah, tadi kan sudah diketahui tuh pendapatan bunganya berapa, yaitu kan tadi 9.241.842. Nah, lalu tinggal dikurangi dengan kas diterima yaitu 8 juta. Dikurangi dan menghasilkan nilai amortisasi sebesar 1.241.843. Nah, begitu pun seterusnya untuk perhitungan amortisasi. Yang terakhir yaitu nilai buku. Kalau nilai buku itu diperoleh dari nilai buku tahun sebelumnya ditambah amortisasi. Dan bisa kita lihat di sini, nilai buku sebelumnya yaitu 92.418.426. Lalu kita tambahkan nilai dengan nilai amortisasi yang sudah kita temukan nilainya tadi yaitu 1.241.842. Nah, menghasilkan angka sebesar 93.660.269. Begitupun seterusnya perhitungannya tetap sama untuk nilai buku. Nah, lalu yang terakhir yaitu bagian C, kita diharuskan membuat jurnal. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 jurnal. 1 Januari 2019 jurnalnya yaitu piutang wesel pada kas 92.418.426. Kasnya berjumlah 92.418.426. Nah, sama. Lalu yang kedua jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 kas pada piutang bunga, dari mana nominalnya itu 8 juta. Lalu jurnal yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu piutang bunga pada piutang wesel pada pendapatan bunga, dari mana nominalnya yaitu 8 juta.
1.291.843. Yang terakhir 9.241.843. Nah, itu adalah sedikit pemaparan materi dari saya, dari materi hutan lancar sampai dengan ke soal latihan.